Open Network dan Open Mainnet adalah dua tahap penting dalam pengembangan proyek P-Network, di mana keduanya memiliki korelasi yang sangat berkaitan. Akan tetapi, dalam regulasinya tentu saja hal ini masing-masing memiliki koridor yang berbeda, di mana hal ini tentunya akan memberikan pemahaman yang sempurna bagi semua pionir berhubungan dengan keadaan terkini setelah peluncuran jaringan terbuka P-Network 20 Februari 2025. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk membersamai informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran P-Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan pionir dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sihat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya admin sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi semua umat Islam, para pionir yang menjalankannya. Sahabat Yasdar, Open Network dan Open Mainnet adalah dua tahap penting dalam pengembangan proyek P-Network. Akan tetapi di sini kita sebagai pionir tentunya harus lebih memahami apa itu Open Network dan apa pula itu Open Mainnet. Mari kita kaji bersama secara terperinci apa itu Open Network dan bagaimana Open Mainnet, di mana hal ini merupakan cita-cita yang sangat dirindukan oleh semua pionir. Sahabat Yasdar, berbicara mengenai Open Network, di mana Open Network ini meliputi beberapa tahap, antara lain tahap pengujian, yaitu Open Network adalah tahap pengujian P-Network sebelum diluncurkan secara resmi. Jadi artinya 20 Februari 2025 kemarin adalah core team meluncurkan jaringan terbuka dalam tahap pengujian. Kemudian yang kedua, Open Network memiliki fungsi terbatas. Beberapa fitur dan fungsi P-Network masih terbatas atau belum diaktifkan secara keseluruhan, termasuk pengujian keamanan. Open Network digunakan untuk menguji keamanan P-Network dan memastikan bahwa jaringan dapat berfungsi dengan baik. Tentunya hal ini dalam cakupannya secara partisipasi masih terbatas, di mana partisipasi dalam Open Network terbatas pada pengguna yang telah diundang atau yang telah mendaftar melalui situs resmi P-Network. Maka dari sinilah kita bisa sedikitnya mengambil gambaran penting untuk kita kemudian memahami. Open Network bukan tahap akhir. Open Network masih dalam tahap pengujian. Apapun yang terjadi saat ini, termasuk mengenai harga yang sudah listing di bursa, hal ini bukan sesuatu yang salah, bukan pula sesuatu yang hoax. Tetapi ini adalah pengujian bagaimana eksistensi P-Network pasca diluncurkan jaringan terbukanya. Sahabat Yasdar, selanjutnya kita berbicara mengenai Open Mainnet. Terlepas daripada Open Network, Open Mainnet merupakan bagian terpenting, di mana Open Mainnet mencakup beberapa tahapan yang super penting. Antara lain, tahapan peluncuran resmi, di mana Open Mainnet adalah tahap peluncuran resmi P-Network, di mana jaringan dibuka untuk umum atau jaringan global. Secara fungsi lengkapnya, semua fitur dan fungsi P-Network telah diaktifkan dan siap untuk digunakan. Kemudian terkait keamanan yang lebih baik.
di mana tentu saja akan menghadirkan keamanan yang lebih baik, yaitu keamanan Pi Network telah ditingkatkan dan diuji secara menyeluruh melalui Open Network. Kemudian berbicara mengenai partisipasi, yang sebelumnya pada Open Network partisipasi terbatas, sementara Open Mainnet memiliki partisipasi terbuka. Siapa saja dapat berpartisipasi dalam Open Mainnet dan menggunakan Pi Network untuk berbagai tujuan. Salah satunya adalah berhubungan dengan transaksi yang lebih cepat, di mana transaksi di Open Mainnet lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan Open Network. Sahabat Yasdar, secara keseluruhan berbicara mengenai Open Network adalah tahap pengujian dan tahap persiapan sebelum peluncuran resmi Pi Network. Sementara Open Mainnet adalah tahap peluncuran resmi di mana jaringan dibuka untuk umum dan siap digunakan. Maka ketika saat ini ada beberapa pionir yang merasakan kebingungan, padahal sudah Open Network, kenapa saat ini masih terbatas dalam penggunaan Pi yang mereka miliki? Termasuk adanya larangan untuk memperjualbelikan Pi saat ini karena termasuk sebuah pelanggaran. Nah, disinilah kita memahami bahwa sekali lagi Open Network belum secara utuh semua pionir bisa menggunakan Pi yang mereka miliki, baik itu untuk transaksi termasuk dikonversikan dari Pi menjadi mata uang fiat. Walaupun ada beberapa perusahaan yang siap melayani Pi yang dimiliki pionir, ingat ini masih dalam tahap pengakuan. Artinya Pi saat ini sudah mulai diakui dan diterima oleh berbagai perusahaan. Apalagi ketika nantinya di kuartal pertama tahun 2025 ini 100 dApps yang akan diumumkan oleh pemilik Project Pi Network benar-benar segera diluncurkan. Tentunya hal ini adalah titik awal di mana semua pionir akan menggunakan seluruh aset digital yang sudah dimilikinya untuk kegiatan mereka, untuk kebutuhan mereka secara utuh. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebanggaan Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, kembali menyikapi keadaan saat ini. Kita kembali kepada sejarah Pi Network. Dahulu kala kita diberi informasi dan diberikan gambaran tentang seperti apa jaringan Pi setelah Open Mainnet dan bagaimana menentukan nilai Pi di ekosistem, bukan di bursa. Nah, saat ini kita panik tentang nilai yang ada di bursa. Sebenarnya tidak ada masalah bagi para pionir yang hingga saat ini mengikuti perkembangan proyek ini, terutama informasi penting yang selalu dikeluarkan oleh pemilik proyek. Akan tetapi, tidak semua orang melakukan pencarian yang sama, mendapatkan informasi yang sama, kemudian memiliki komunitas yang senantiasa selalu berdiskusi. Tentunya hal ini menjadi ganjalan dan ketertinggalan informasi yang berjalan saat ini. Tunggu saja informasi dari tim inti, daripada kita meributkan dan berspekulasi sendiri. Tentunya hal ini menurut admin tidak lebih elok. Lebih baik kita fokus terhadap garapan yang kita lakukan saat ini, terutama menuju pembukaan jaringan secara umum, pembukaan jaringan secara global. Disinilah kita para pionir harus betul-betul memahami tentang Project Pi Network. Pi adalah uang digital dan dirancang sebagai alat tukar atau alat barter. Pi bukan koin secara umum. Kemudian, mengapa banyak orang berdebat tentang harga di bursa? Kita sering mengatakan bahwa Pi terintegrasi dengan pasar, di mana di sana ada utilitas ekosistem Pi. Ini adalah tolak ukur sebenarnya untuk nilai Pi. Kemudian ada CBDC,
perbankan yang siap menerima fee swap dengan fiat atau nilai akan mengikuti nilai konsensus. Kemudian kehadiran bursa yang telah lulus KYB. Untuk saat ini bursa masih bermain, maka sudah sepantasnya dalam beberapa hari ke depan semua pionir memanfaatkan kesempatan untuk menjaga aset digital yang sudah menambangnya bertahun-tahun. Intinya sebelum Pi Core Team membuka tombol PGCP Value di Pi Ecosystem. Sabar, kita lihat saja. Semoga kuartal pertama tahun 2025 ini, terutama kita ke depan menghadapi 14 Maret tahun 2025 ini, ada peristiwa besar yang bisa menjawab kekhawatiran dan kegelisahan semua pionir. Penting saat ini semua pionir jangan dulu menjual Pi yang ada di wallet ke exchanger. Cukup amati pergerakannya sambil menunggu pengumuman resmi daripada pemilik project Pi Network. Jangan biarkan siapapun memanfaatkan kesempatan ini untuk merampas, untuk mencuri, baik sebagian apalagi keseluruhan aset digital yang sahabat pionir miliki. Ingat, waktu kita cukup panjang untuk mendapatkan ini semua. Jangan sampai kita terprovokasi, tergembosi, dan kita lengah yang kemudian kehilangan masa depan seutuhnya. Kita harus tetap semangat. Kita harus tetap optimis mengenai nilai. Sebenarnya ketika bicara Pi sebagai uang digital, kita para pionir tentunya saat ini tinggal menjaga keaktifan. Selesaikan 9 daftar checklist mainnet, karena hal ini merupakan prasyarat keterlibatan kita untuk mengikuti jaringan Pi secara global. Biarkan saja semua kebisingan yang senantiasa selalu mewarnai perjalanan kita ini, karena keyakinan kita dengan pemahaman mereka tentu saja berbeda, dan tentunya masa depan kita hanya ditentukan oleh kita sebagai pemilik masa depannya. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap Project Pi Network. Jalani prosesnya dengan baik. Mari bersama-sama menjemput masa depan yang sudah di depan mata untuk kehidupan kita, diri kita, dan keluarga tercinta. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.